Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Ya, pagi hari ini kita boleh bersama-sama lagi untuk bersyukur, menyembah Tuhan. Sebab Dia Allah yang baik. Dia sungguh baik, sangat baik. Dia teramat baik bagi Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih padamu. Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik bagi kami. Tidak ada yang lain dan tidak ada yang sama. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan, pengharapan kami. Engkau perlindungan kami yang teguh. Suatu hati kami penuh dengan ucapan syukur. Dan mulut kami melimpah dengan pujian, penyembahan kepada di setiap waktu dalam hidup kami. Tuhan, Kaulah pengharapan, percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindungan, Engkau yang selalu puji. Tuhan, Kaulah pengharapan, percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu puji. Mulutku dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Tuhan, Kaulah pengharapan, percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu puji. Mulutku dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya aku. Mulutku
dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari kepadamu ya Allah. Mulutku dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari penghormatan kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku, kepadamu ya kepadamu ya Allah, kami sembah. Sebab Engkaulah perlindungan kami yang teguh. Sebab Engkaulah kabar baik-baik kami yang teguh. Engkaulah tubuh pertahanan kami. Engkau menara perlindungan kami. Kami aman di dalam. Kami tenang di dekat-Mu. Sebab Engkau pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Sebab Engkau jawaban yang tak pernah salah bagi kami. Sebab Engkau pertolongan yang tak pernah terlambat bagi kami. Kami bersyukur punya Allah yang seperti-Mu. Kami bersyukur punya Bapa yang seperti-Mu. Engkau Bapa yang begitu mengasihi kami. Dengan kasih-Mu yang sempurna. Dengan kasih-Mu yang ajaib. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang lain, hanya Engkau. Hanya kepadamu hatiku percaya. Sebab Engkau Bapa yang setia. Engkau yang tak pernah ingkar akan janji-janji-Mu. Sebab kami tetap percaya dan berharap hanya kepada-Mu.
Haleluya. Haleluya. Kami puji Engkau, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu, Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Ajaib Engkau, ajaib Engkau. Kami sembah, kami sembah, kami puji, kami tinggikan nama Yesus, Yesus Tuhan. Sebab nama-Mu besar, nama-Mu ajaib, nama-Mu berkuasa di bumi dan di surga. Semua lutut bertelur menyembah, semua lidah mengaku Yesus Engkau Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama. Haleluya. 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 Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar bagimu. Kami percaya. Kami percaya. Sebab kami hidup bukan karena melihat. Tapi kami mau hidup karena percaya. Sebab kami tak tahu apa yang di depan kami. Tapi yang kami percaya, Engkau berjalan di depan kami, memimpin hidup kami, menuntun langkah. Engkau yang membuka jalan bagi kami. Engkau Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, yang hebat, yang luar biasa. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu.
Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Ajaib, 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 ajaib. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya padamu hatiku percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya. Tapi mau terus percaya hanya kepadamu dan mempercayakan seluruh hidup ke dalam tangan. Sebab sungguh aman di dalam, tenang di dekatmu. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Sekali lagi katakan, saat ku tak melihat jalan, saat ku tak mengerti rencanamu, nah tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Amin, amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, harapanku hanya padamu. Amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya,
selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Kami mau selalu percaya hanya kepadamu, sebab Engkau yang patut dipercaya, sebab telah terbukti Engkau Allah yang setia, sebab Engkau Allah yang kekal, yang tak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Baik kasih maupun kuasa-Mu tetap sama. Itu juga dengan firman-Mu yang tidak pernah berubah. Firman-Mu ya dan amin bagi kami. Suatu pagi hari ini kami buka hati kami lagi hanya untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam nama Yesus. Kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Oke, silakan Syaping. Ya, selamat pagi, Shalom. Shalom pagi. Terima kasih buat Heri sudah mempercayakan saya untuk membagi firman Tuhan buat pagi hari ini. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kita masih sehat, bisa berkoramdeo bersama-sama, semua karena anugerah Tuhan. Pagi hari ini kita masuk di dalam firman Tuhan yang Wahyu pasal yang ke-19. Masih berkaitan dengan Wahyu yang kemarin. Kalau kemarin kejatuhan Babel, pagi hari ini Wahyu 19 ini mengajak kita untuk mempersiapkan diri kita bagaimana menyambut mempelai laki-laki ya. Kita mau akhir dari tujuan iman kita yaitu berjumpa kepada Tuhan Yesus. Wahyu pasal yang ke-19 kita baca bersama. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga, katanya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena ialah yang telah menghakimi pelacur-pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan percabulannya, dan lelah yang telah membalas dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, haleluya, ya asapnya naik sampai selama-lamanya, dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu, dan mereka berkata, amin, haleluya. Maka kedengaranlah suatu suara dari tahta itu, pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Nah, dalam perikop ini, kalau pasal yang ke-18 itu kejatuhan Babel. Kenapa? Karena ada di situ
keinginan daging seperti yang dikatakan kemarin, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Nah, itu Allah yang tidak berkenan kepada kita anak-anaknya. Tetapi di dalam Wahyu pasal 19 ini mengajak kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang bersyukur. Hanya Tuhan yang kita sembah, hanya Tuhanlah yang kita harapkan dalam hidup kita, karena Tuhanlah segala-galanya. Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Oleh sebab itu, di sini kita diajak untuk memuji Tuhan dengan kata haleluya. Kalau sekarang ya, kalau denominasi yang lama itu haleluya itu sering dinyanyikan ya, apalagi haleluya 12 kali itu ya. Itu yang selalu meresap. Kalau kita berdoa, kita hanya menyanyi, nggak usah kata-kata yang bagus. Kita nyanyi aja haleluya 12 kali sampai itu merasuk dalam hidup kita, kita bisa merasakan kehadiran Tuhan itu ya. Tapi sekarang kayaknya lagu-lagu seperti itu sudah jarang dinyanyikan ya. Nah, oleh sebab itu sebetulnya kita itu untuk hubungan kepada Tuhan itu enggak hanya perkataan yang bagus-bagus. Cukup haleluya itu sudah kita merasakan ada Tuhan, ada kuasanya yang menyertai kita. Seperti firman Tuhan itu katakan seperti yang di ayat ke satu itu mengatakan bahwa kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga. Katanya haleluya. Seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga. Nah Bapak Ibu, kalau kita lihat eh, kor-kor apalagi dari Medan sana ya, kalau kor suaranya menggema begitu bagus ya, apalagi kalau kita bayangkan di surga itu semua malaikat, semua anak Tuhan menyanyi. Wah, kita nggak, semua segala beban apapun yang kita hadapi itu bisa rasa terlepas. Kita bersuka cita di surga itu karena di sini katakan seperti suara yang nyaring, gemerincing ya. Nah, betapa di surga itu nggak bisa kita katakan ya. Nah, sebab itu kita diajak menjadi anak Tuhan untuk memuji kepada Tuhan dengan perkataan haleluya ya. Berarti kita selalu untuk mengingat, untuk memuji Tuhan kita yang besar itu ya. Nah, lalu yang berikutnya, perjamuan kawin anak domba. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat, katanya haleluya. Karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku di depannya, di depan kakinya untuk menyembah Dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Nah, Bapak Ibu, di sini perikop yang itulah kita sebagai anak Tuhan untuk memuliakan Tuhan seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah. Nah, kita bisa bayangkan betapa besarnya kalau kita memuliakan Tuhan itu ada di surga itu seperti air bah dan desau deru guru yang hebat, katanya. Betapa besar dan dahsyatnya di sini. Di ayat yang 10 ini juga mengatakan, maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Nah, berarti kita hanya menyembah kepada Tuhan.
Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian, aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Berarti kita harus menyembah hanya Allah, yaitu Tuhan Yesus. Penunggang kuda putih ayat yang ke-11. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil dan matanya bagaikan nyala api dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kemudian kecuali ia sendiri, dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih, dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa, dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai mempelai, Tuhan Yesus adalah mempelai laki-laki dan kita adalah sebagai mempelai wanita gerejanya, ya Bapak Ibu ya. Di sini kita, maukah kita untuk mempergunakan kain lenan halus yang berkilau, yaitu berarti hidup kita itu kita mau kenakan sebagai apa pakaian kita di dalam kita mengiringi kepada Tuhan. Kita berbahagia kalau kita mendapat undangan dari teman-teman kita, kalau dia mengundang pernikahan anaknya, kita rasanya berterima kasih, kita ada diberi kehormatan untuk hadirnya. Nah, apalagi Tuhan Yesus Bapa kita yang memberi dirinya dikorbankan di kayu salib itu mengundang kita untuk kita menjadi selamat dalam hidup percaya kita kepada Dia. Nah, kita mau di sini untuk mempergunakan kain lenan halus, yaitu memakai kehidupan kita itu pakaian yang bagus ya, lenan halus yang berharga Bapak Ibu. Kita seringkali sebagai anak Tuhan, apa yang harus kita pakaikan? Nah, apalagi kita wanita seringkali berpakaian yang tidak baik ya. Nah, tapi di sini firman Tuhan ajarkan kita untuk mempergunakan lenan halus yang berharga. Hidup kita mau kita pakaikan apa? Kita mau pakai hidup kita misalnya kalau kita perbuatan kita itu terus yang kita lakukan yang tidak baik, kita mau belajar untuk berubahkah? Kalau apalagi kemarin Bapak Perija katakan kalau di dalam keluarga kita itu yang paling susah yang kita hadapi orang yang di sebelah kita, yaitu suami kita ya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita mau belajar terus untuk bersatu di dalam keluarga menghadapi suami? Apakah kita mau pakaikan dengan pakaian seperti lenan halus dengan perkataan yang halus, yang baik, yang kita mau pakaikan kepada suami kita, keluarga kita ya Bapak Ibu ya. Saya seringkali ingatkan kepada suami saya untuk memperkatakan yang intonasi yang lebih baik lagi ya. Saya sebagai penolong mengingatkan supaya kita ini bisa dilihat orang pakaian apa yang kita pergunakan ya. Kalau kita menjadi anak Tuhan pemarah, kita mau berubah menjadi peramah ya. Supaya Tuhan itu yang di surga itu dimuliakan, bukan dicemarkan oleh orang ya. Nah, kita berbahagia kita mendapat undangan pagi hari ini melalui firman Tuhan. Kita mau memakai pakaian apa yang di dalam hidup kita. Kita mau mempergunakan pakaian yang sopankah atau kita mau pakai yang urak-urakan yang hanya kalau wanita seringkali menampakkan tubuhnya ya yang tidak baik. Tapi pagi hari ini kita diingatkan Tuhan ya, kita mempergunakan pakaian apa?
apalagi kita semua anak-anak Tuhan, bapak-bapak juga mau memakai pakaian lenan halus dengan perkataan yang baik kepada istri, kepada anak-anak kita ya pagi hari ini supaya kita boleh dinilai baik seperti kita untuk menyambut pernikahan anak kita. Kita siapkan pakaian kita yang bagus dengan menu-menu yang bagus ya. Nah, begitu juga hidup kita. Kita persiapkan yang baik untuk menyambut mempelai Yesus Kristus untuk menyambut kita sebagai mempelai wanita ya. Nah, oleh sebab itu kita mau siapkan menu apa yang ada di dalam hidup kita. Kita mau siapkan menu kita dengan setiap hari dengan renungan firman Tuhan ya, supaya kita selalu ingat ya perkataan firman itu apabila kita mau melakukan hal yang tidak baik, firman itu selalu datang kepada kita. Kita seperti di ayat yang ke-9 ini katakan, lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Berarti kita berbahagia kalau kita diundang masuk di dalam perkawinan anak domba itu ya. Nah, mari Bapak Ibu kita mau terus lakukan eh, undangan yang Tuhan ajak kepada kita itu supaya kita beroleh kemenangan di surga ya. Kita mau lakukan untuk melakukan firman Tuhan itu terus dalam hidup kita ya. Lalu yang berikutnya binatang serta nabinya dikalahkan ayat yang ke-17. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit katanya. Marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar, supaya kamu makan daging semua raja dan daging semua panglima dan daging semua pahlawan dan daging semua kuda dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Nah, Bapak Ibu, jangan sampai kita sepanjang hidup kita mengiring kepada Tuhan itu sia-sia ya. Nah, pagi ini kita diajak oleh Tuhan dari ringkasan firman Tuhan ini kita adalah orang-orang yang berbahagia yang diundang oleh Tuhan untuk masuk di dalam perjamuan pernikahan Tuhan. Nah, pertama kita harus mengenakan pakaian kita yaitu pakaian Kristus yang ada dalam hidup kita. Kedua, kita itu menjadi anak-anak Tuhan yang berbahagia yang mendapat undangan sebagai mempelai wanita untuk berjumpa kepada mempelai laki-laki. Jangan sampai sia-sia perjalanan hidup kita ke pengiringan kita kepada Tuhan ya. Pagi hari ini kita bersyukur kita boleh ada masih berkoram deo itu menunjukkan satu kesetiaan kita kepada Tuhan. Ini hal kecil yang kita lakukan setiap pagi. Kita mau meninggalkan ego kita untuk tidur dengan nyaman. Kita mau bangun, kita untuk menerima firman Tuhan, menyembah Tuhan. Itu adalah satu ketaatan kita kepada Tuhan. Ya, hal kecil yang kita harus lakukan, maka Tuhan mau beri kita kepada hal-hal yang besar lagi yang harus kita lakukan untuk Tuhan ya. Pagi hari ini mari Bapak Ibu apa kita mau koreksi hidup kita, apakah yang tidak baik ya, yang mencemarkan pakaian kita
lenan halus kita, pakaian putih kita itu, kita mau belajar menjaga ya pakaian kita itu supaya jangan tercemar dengan hal-hal yang kotor, supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan, supaya kita jangan ditolak oleh Tuhan. Kita mau berbahagia ketika kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, Bapak Ibu. Karena hari-hari ini kita boleh melihat sudah hari-hari yang jahat, yang menakutkan, antikris sudah mulai ada ya. Kita tanpa sadar, kita itu mulai masuk di dalam pengiringan kepada antikris ya. Sebab itu kita mau teguhkan hati kita mau mempergunakan firman Tuhan itu, banyak berdoa, baca firman, supaya kita dituntun oleh Tuhan, Roh Kudus yang menyertai kita selalu ya. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan pagi ini tidak diperpanjangkan, biarlah Heri yang nanti meluaskan lagi buat firman Tuhan pagi hari ini ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, terima kasih untuk Caping. Jadi hari ini dari Wahyu 19 kita tahu puncak dari segala sesuatu yang akan terjadi dan yang sedang terjadi saat ini. Kita tahu seperti apa yang sudah ditulis dari pasal 17-18 bahwa akhirnya iblis dengan semua antek-anteknya itu akan dikalahkan oleh Yesus, anak domba Allah, dan juga bersama-sama dengan orang-orang yang memiliki tanda darah dan kesaksian Yesus dalam hidupnya, yaitu orang-orang yang telah dipanggil, dipilih, dan tetap setia. Sehingga akhirnya ada nyanyian kemenangan. Dan tentulah di doa dan harapan kita ada di dalam kategori itu. Dan kita ada di masa itu, yaitu bersama-sama dengan Kristus. Dan puncaknya adalah pernikahan anak domba Allah. Seperti yang beberapa hari yang lalu juga saya pernah sempat singgung tentang tradisi budaya di Yahudi, yaitu kidusin dan niswin, di mana ketika seorang bapak mengantar anak laki-lakinya untuk melamar seorang wanita, kemudian bertunangan dan memberikan cincin sebagai materai, dan kemudian dia akan pulang ke rumah bapaknya untuk menyediakan tempat baginya di rumah bapaknya, bagi mempelainya nanti. Dan ketika tiba waktunya, dan hanya bapak dari mempelai laki-laki yang menentukan kapan mempelai laki-lakinya itu harus menjemput mempelai wanita. Dan itu pasti akan terjadi. Walaupun sekali lagi, ya sama seperti waktu Yesus naik ke surga, terus Yesus berjanji kepada murid-muridnya di dalam Yohanes pasal yang ke-14, jangan gelisah, pegang teguh janji Tuhan. Walaupun kadang nggak tahu kapan akan dijemput, tapi tetap dengan setia, dengan sungguh-sungguh. Karena dalam tradisi Yahudi ketika sudah diikat dalam sebuah pertunangan dengan meterai sebagai cincin sebagai meterainya, ya dia tidak boleh membangun hubungan lagi dengan pria lain. Kalau di standar yang lain, bahkan di Indonesia mungkin, kalau masih tunangan masih bisa saja, selama tidak dalam pernikahan. Nah, tetapi tidak seperti itu dengan kita. Kita yang sudah dipertunangkan dengan sang mempelai laki-laki yaitu Yesus, maka kita harus tetap menjaga kesucian, menjaga kekudusan, dan setia. Sampai kapan? Ya tunggu saja pokoknya sampai mempelai pria itu diperintahkan oleh bapaknya untuk menjemput. Jadi mari Bapak Ibu, seperti apa yang berkali-kali tadi sudah disampaikan oleh Cik Aping, mari kita tetap berpegang teguh pada iman, percaya, keyakinan, dan pengharapan kita. Menanti-nantikan Yesus sang mempelai laki-laki itu untuk datang kembali menjemput kita gereja yang telah disempurnakan sebagai mempelai wanita untuk masuk dalam pernikahan anak domba Allah. Dan sekali lagi saya mau katakan, itu pasti akan terjadi. Walaupun kalau kita kembali kepada surat Petrus, akhirnya banyak orang yang akhirnya
Seperti yang Yesus juga katakan, banyak yang terdahulu menjadi terkemudian. Karena pikir, sudahlah, itu mana lah itu. Enggak mungkin lah. Sudah dari zaman bapak-bapak kami, janji tentang kedatangannya, mana buktinya? Atau seperti yang Yesus pernah katakan di Injil Matius, karena makin banyaknya kesukaran, kasih menjadi tawar. Karena banyaknya kesukaran, akhirnya kita mulai hilang kasih. Makanya di Wahyu di awal-awal dikatakan kita harus kembali kepada kasih yang semula. Ya memang untuk menanti, menunggu sesuatu yang belum tahu kapan waktunya Bapak Ibu ya. Kalau pastinya, pasti akan datang. Tapi waktunya kapan? Nggak ada yang tahu. Saya tahu itu bukan perkara yang mudah. Ada banyak godaan, ada banyak tipuan. Ya saya nggak tahu kalau Bapak Ibu pernah dulu sebelum nikah itu LDR, kami 4 tahun LDR. Ada godaan? Ada. Bisa kepleset? Bisa. Tapi akhirnya yang membuktikan itu adalah kesetiaan Bapak Ibu. Jadi hari-hari periksa hati kita, apakah kasih kita masih tetap seperti kasih yang semula kepada Yesus? Atau sudah mulai terseret kembali seperti apa yang tadi juga disinggung lagi oleh Ciaping, dengan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, yang akan dibinasakan pada ujungnya. Atau seperti yang tadi juga sudah diingatkan berkali-kali oleh Ciaping, apakah kita nggak menjaga lenan itu, pakaian yang putih bersih itu, dengan perbuatan-perbuatan kebenaran kita. Kita mulai lagi melakukan hal-hal yang nggak benar. Ingat Bapak Ibu, hari itu pasti akan tiba. Walaupun kita tidak tahu kapan waktunya. Mari kerjakan saja bagian kita Bapak Ibu. Jaga pakaian kita, tetap dalam kebenaran firman Tuhan, tetap nantikan dengan tekun. Makanya di Wahyu pasal yang ketiga kan di situ dikatakan, orang-orang yang menuruti firman-Ku untuk tekun menanti-nantikan Aku, Tuhan akan lindungi, Tuhan akan jagai. Makanya berkali-kali di sepanjang kitab Wahyu saya katakan, nggak usah fokus dengan hal-hal yang menakutkan yang akan terjadi. Bapa dan mempelai laki-laki itu pasti akan memproteksi calon mempelainya ketika ada hal-hal yang mengancam. Bagian kita adalah tekun menuruti firman-Nya, pegang teguh janjinya, nantikan Tuhan. Jangan rusakkan minyak dan anggur. Terus pakai jubah kebenaran itu Bapak Ibu. Jangan sampai akhirnya semua terlambat. Seperti apa yang Yesus pernah katakan di Matius pasal 7. Sekalipun mungkin kita masih menyandang predikat beragama Kristen. Bahkan mungkin kita masih ada terlibat di dalam pelayanan. Tapi Yesus katakan, enyahlah kamu sekalian pembuat kejahatan. Aku nggak kenal siapa kamu. Tentu kita tidak mau menjadi seperti itu Bapak Ibu. Tapi seperti apa yang tadi Caping katakan, kita mau menjadi orang yang berbahagia ketika waktu itu tiba. Dan sekali lagi pasti akan tiba Bapak Ibu. Tinggal sedikit waktu lagi. Jangan sampai akhirnya semua pengiringan kita selama berpuluh-puluh tahun menamakan diri orang Kristen. Akhirnya jadi sia-sia di penghujung. Karena sekali lagi, ada yang terdahulu akan jadi yang terkemudian. Tapi saya berdoa, setiap kita didapati Tuhan setia sampai akhir. Menanti-nantikan terus mempelai pria itu. Dan kita akan masuk dalam pernikahan anak domba Allah. Dan kita akan menikmati suasana yang seperti tadi gambarkan desau gemuruh air bah. Ya mungkin Bapak Ibu pernah menghadiri sebuah ibadah yang dihadiri puluhan ribu orang. Waktu nyanyi, apalagi seperti siapa yang tadi katakan, nyanyi haleluya. Bayangin kayak puluhan ribu orang nyanyi satu stadion, haleluya. Mungkin suara jelasnya hanya terdengar samar-samar, tapi seperti suara gemuruh yang besar. Nah, seperti itulah suasana sukacita, kebahagiaan yang akan kita capai dengan
Satu kata, setia. Jaga kekudusan, jaga kebenaran hidup kita. Hidup terus sesuai dengan firman Tuhan. Mulailah dari perkara-perkara yang kecil, cara ngomong kita dengan pasangan, bertindak di dalam keluarga, dalam bisnis kita. Jadi jangan cuma jago di dalam gedung gereja, kelihatan lemah lembut, kelihatan sabar, kelihatan baik. Karena sesungguhnya itu waktu kita keluar dari gedung gereja, orang akan melihat dan menilai kita. Dan tentu itulah yang dilihat dan dinilai oleh Bapa Surgawi juga. Kalau Bapak Ibu pernah ingat kisah tentang Tamar, begitu uh, Yehuda tahu, wah itu udah dalam konteks mantan mantunya Bapak Ibu ya. Walaupun dalam konteks yang berbeda, maksud saya, kalau seandainya seperti kisah Yusuf dan Maria yang sudah dipertunangkan, tiba-tiba dengar kabar Maria sudah hamil, padahal sebagai tunangan harusnya nggak boleh. Wah, itu kan satu aib yang benar-benar bisa mencemari. Tapi sekali lagi, walaupun beda konteks, maksud saya kita bisa memahami. Jangan sampai kita yang sudah dipertunangkan, kita berlaku tidak setia. Berzinah dengan keinginan-keinginan duniawi, dengan hawa nafsu duniawi. Tapi mari terus jaga kekudusan, jaga kebenaran, dalam kesetiaan, menanti-nantikan mempelai pria itu, yang sekali lagi pasti akan datang Bapak Ibu. Oleh sebab itu, ayo tetap jaga hidup dalam kebenaran, dalam kesetiaan kepada Tuhan. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih untuk Cape. Silakan, hari ini siapa yang bertugas doa, Kau Joni? Hendra, Pak. Oke. Oke, silakan Kau Hendra. Nanti akan ditutup oleh Caping. Baik, mari kita masuk dalam doa sahabat pagi ini. Bapak, kembali kami bersyukur Tuhan buat pagi indah Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami Tuhan. Biarlah kami terus setia Tuhan dengan iman kami Tuhan kepadamu Tuhan. Dan juga Tuhan, biar kami terus menjaga kelakuan kami seturut dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat Bu Simon yang telah membagikan firman-Mu Tuhan. Bila Tuhan tambah-tambah hikmat Tuhan, kesehatan Tuhan, dan daripada-Mu Tuhan. Tuhan juga berkati suami, anak-anak, cucu, dan menantunya Tuhan. Terima kasih kami serahkan Tuhan, keluarga besar Bu Simon dan Mas Simon ke dalam tangan kasih-Mu dan pimpinan-Mu Tuhan. Dan juga Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan buat orang tua kami, buat Pak Ongko ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus berikan kesehatan juga Tuhan, pemulihan daripada-Mu Tuhan, buat Pak Ongko ya Tuhan. Tuhan juga berikan hati damai sejahtera buat Pak Ongko Tuhan. Dan juga Tuhan kepada setiap orang yang di sekitarnya Tuhan yang merawat dia, berikan kesabaran Tuhan. Terima kasih, biar Tuhan juga terus pimpin Tuhan Pak Ongko Tuhan. Dan juga Bapa, kami mau bersatu hati Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat setiap pemimpin-pemimpin tua yang ada di dalam pelita community juga Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati Tuhan, biar Tuhan terus pelihara Tuhan setiap pemimpin maupun penatua Tuhan yang ada Tuhan. Biar Tuhan memberkati Tuhan setiap pemimpin dan penatua Tuhan. Dan juga Tuhan pada setiap jemaat dengan Tuhan, biarlah terus boleh mengalami Engkau ya Tuhan, boleh mengalami setiap hadirat-Mu Tuhan, boleh dipimpin oleh setiap firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap jiwa-jiwa jemaat yang haus Tuhan boleh terobati oleh kedua firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan pimpinan-Mu juga Tuhan. Dan juga Bapa, kami berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia Tuhan. Kami melepaskan berkat damai sejahtera buat bangsa Indonesia Tuhan. Tuhan juga berkati setiap pemimpin yang ada Tuhan, dari presiden, wakil presiden, hingga jajaran terendah Tuhan. Tuhan berikan roh takut akan Engkau ya Tuhan, dalam setiap memimpin Tuhan. Tuhan berikan juga hikmat Tuhan, setiap utusan yang lahir itu boleh berasal daripada-Mu Tuhan, sehingga boleh membawa keadilan dan kesejahteraan buat bangsa Indonesia Tuhan. Dan juga kami berdoa buat setiap kami Tuhan yang hadir dalam kolam diri Tuhan. Bila Tuhan menyertai setiap hidup kami Tuhan. Bila Tuhan juga memberikan kesehatan juga Tuhan. Yang setiap yang rindu boleh dipuaskan Tuhan. Dan juga Tuhan
Yang sakit boleh disembuhkan Tuhan, yang lemah boleh dikuatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan setiap kami ke dalam kasih-Mu dan pimpinanmu Tuhan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur menjadi anak-anak-Mu. Biarlah kami mau setia Tuhan sampai menyambut kedatangan-Mu kedua kali. Pagi ini Tuhan meteraikan firman-Mu. Biarlah kami mau belajar taat, takut akan Engkau, melakukan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kau yang memberkati kami dengan kesehatan semua ya Tuhan. Beri kami kekuatan. Terima kasih Bapak, pagi hari ini pimpin dalam pekerjaan kami. Tuhan yang menyertai, memberkati ya Bapak. Terima kasih Bapak di surga, kasih karunia dari Allah Bapa kita dan Yesus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai sekarang dan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan berkati. Terima kasih Caping. Terima kasih Bu Simon, terima kasih Pak Heri. Oke, Sehat, Bu.